Nah, bagaimana ini kita kaitkan dengan prodi? Untuk menjadi sarjana yang kompeten atau menjadi mahasiswa yang kompeten, sasaran kita ke sini, kompeten. Yang pertama, Anda harus menguasai bidang keilmuan Anda secara konsepsional teoretik. Menguasai teori dan konsep. Dan standar saya, Anda harus menguasai 80 atau 90%. Jadi teori-teori, konsep-konsep komunikasi yang menjadi bidang keilmuan Anda itu betul-betul harus Anda kuasai. Yang kedua, ini nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua, Anda harus punya skill. Anda harus punya skill komunikasi. Ya, saya hitung yang skill basic itu minimal 6. Skill basic ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang pertama apa? Public speaking. Anda harus punya kemampuan public speaking karena Anda harus komunikasi, bisa berbicara pada publik, depan halayak. Public speaking. Yang kedua apa lagi? Bisa menulis, writing, menulis di media. Anda harus belajar menulis artikel, menulis berita, menulis tinjauan, menulis esai, petunjuk rencana, investigatif. Kalau tidak bisa, Anda harus kursus. Bisa fotografi, bisa bikin karya foto. Bisa videografi, karya foto, karya video. Apalagi bisa bahasa Inggris minimal dan bahasa Arab. Yang keenam, bisa mengelola acara IO. Pertama, kemampuan teoretik, konseptual, dan skill. Yang ketiga, Anda mau kompeten, dok? Ya, Anda harus punya jaringan, networking. Membangun jaringan. Bagaimana cara kita membangun jaringan? Pakai online aja. Kita ikut grup-grup, kita ikut asosiasi profesi, kita ikut kelompok-kelompok diskusi, ada seminar online kita ikut, ada webinar kita ikut. Itu kan. Yang keempat, 4 aja ya, sudah terlalu banyak. Ya, itu tadi punya karakter, soft skill. Nah, ini yang disebut kompetensi. Ya, ini yang disebut dengan kompetensi. Nah, kita mau menuju ke sini, ini tadi proses hasilnya ini. Jadi setelah berproses ke sini, tujuannya nanti lari ke sini. Tujuannya kita kuliah supaya kita menguasai teori. Tujuannya kita kursus supaya kita punya skill. Tujuannya kita praktek supaya kita punya teori. Tujuannya kita membangun jaringan supaya kita punya banyak kenalan. Nah, bagaimana caranya kompetensi ini supaya terarah? Banyak orang sibuk, banyak mahasiswa sibuk, tapi sibuknya tidak terarah. Tidak berujung pada kompetensi prodi. Sibuk kursus, tapi kursus apa dulu? Sibuk bangun jaringan, tapi jaringan apa dulu? Sibuk diskusi tiap hari, tiap malam, tapi diskusi apa dulu yang didiskusikan? Ini harus berujung pada prodi. Bagaimana caranya kita menguasai prodi? Ada namanya objek formal. Objek formal komunikasi. Ini Anda harus paham. Objek formal adalah bidang ilmu yang menjadi keahlian Anda, yang membedakan dengan jurusan jurnalistik,
membedakan dengan jurusan BPI, membedakan dengan jurusan MD, itu disebut dengan objek formal. Jadi kalau Anda belajar, beli buku, ikut kursus, ikut pelatihan, ikut seminar, pilih yang sesuai dengan objek ilmu Anda. Nah, jadi bagaimana kita mengarahkan kesibukan itu? Bagaimana cara kita mengarahkan kesibukan untuk mendapatkan ini sibuk di sini, ujungnya ke sini, diarahkan ke sini. Ini kesibukan kita, ini yang kita capai, ini arahnya. Jadi yang harus Anda kejar, yang harus Anda paham, yang disebut dengan objek formal. Objek formal itu adalah bidang keahlian dari sebuah prodi. Nah, apa itu objek formal? Nah, ini saya bagi 4 aja yang harus Anda selesai. Ya. Jadi kalau Anda mau menguasai ilmu komunikasi, Anda harus menguasai minimal 4 mata kuliah. Harus Anda menguasai mata kuliah filsafat, yang kedua mata kuliah teori, yang ketiga mata kuliah metodologi, yang keempat mata kuliah teknologi. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah inti dalam bidang komunikasi maupun bidang ilmu lain. Jadi dari seluruh sekitar 60 sampai 70 mata kuliah yang akan Anda lulus sampai menjadi sarjana, itu saya rangkum menjadi 4 mata kuliah inti. Yang pertama mata kuliah filsafat, yang kedua mata kuliah teori, yang ketiga mata kuliah metodologi, yang keempat mata kuliah teknologi. Semua materinya ini ada di video YouTube saya. Makanya rugi kalau Anda sudah subscribe. Karena kebetulan saya dapat amanah 4 mata kuliah ini yang saya ajarkan. Jadi tolong Anda perhatikan 4 mata kuliah: filsafat, teori, metodologi, dan teknologi. Ini sebenarnya berlaku untuk seluruh jurusan, untuk prodi, seluruh prodi. Kenapa ini yang 4 itu Anda nanti jelaskan. Nah, objek formal ilmu komunikasi itu saya rangkum 4 bidang yang harus Anda kuasai. Yang pertama, Anda harus paham sistem komunikasi. Ini komponennya ada 11. Yang kedua, jenjang komunikasi. Ini ada 9. Yang ketiga, tradisi komunikasi. Ini ada 7. Yang keempat, paradigma komunikasi. Ini ada 4. Jadi semua proses pembelajaran Anda, konten pembelajaran Anda itu harus mengarah ke sini. Jadi skill mulai dari konsep teoritis mengarah ke sini, skillnya mengarah ke sini, jaringannya mengarah ke sini, karakternya mengarah ke sini. 4 ini tadi. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, kita menggunakan instrumen-instrumen elektronik. Nanti lain kali saya jelaskan instrumen apa saja untuk mendongkrak kuantitas, kualitas, proses, efektivitas segala proses ini, sehingga nanti akan melahirkan satu kompetensi, dan kompetensi itu diarahkan ke sini. Ya. Insya Allah kalau Anda lewati ini, Anda akan menjadi sarjana yang kompeten. Amin, amin, amin. Oke, saya kira itu ya, saudara sekalian. Nah, bagaimana kontribusinya ini teknologi dalam proses ini itu banyak sekali. Dalam proses pembelajaran. Nah, saya bisa katakan inilah ringkasan dari proses, dari tujuan, syarat-syarat, prosedur yang akan Anda jalani selama 4 tahun. Ini ada jalan ceritanya sini sampai sini tadi. Paham ya? Paham.